pemateri pertama, yaitu akan menyampaikan pengertian Eco-Industry Park. Eco-Industry Park merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi atau material sehingga dihasilkan efisiensi yang tinggi dan menghasilkan pencemaran yang rendah. Konsep Eco-Industry Park dikenalkan oleh Presiden Council Sustainable Development Amerika Serikat tahun 1996 yang kemudian dipublikasikan oleh Ernest Law, yaitu komunitas bisnis yang bekerja sama antara perusahaan serta masyarakat yang secara efisiensi saling membagi sumber daya untuk memperoleh keuntungan ekonomi, kualitas lingkungan, dan untuk kepentingan dunia usaha secara lebih luas, termasuk masyarakat lokal. Atau secara umum, konsep Eco-Industry Park adalah mengelola kawasan industri dengan mengikut sertakan komunitas industri yang berada di dalam kawasan industri tersebut, serta memfasilitasi terwujudnya interaksi antara industri dalam upaya untuk meminimalisasi pengeluaran limbah, efisiensi pemanfaatan material, lahan, air dan energi, meningkatkan kualitas lingkungan dan visual kawasan, meningkatkan keuntungan bisnis, serta meningkatkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Prinsip-prinsip dasar merancang Eco-Industrial Park. Beberapa prinsip fundamental yang dibutuhkan dalam mengembangkan sebuah Eco-Industrial Park sebagai berikut. Yang pertama, terintegrasi dengan sistem alam. Memiliki keterkaitan dengan pengaturan alam dengan cara memperkecil dampak-dampak terhadap lingkungan melalui penghematan biaya operasi tertentu. Yang kedua, sistem energi. Penggunaan energi yang efisien adalah suatu strategi utama untuk mengurangi biaya-biaya dan mengurangi beban terhadap lingkungan. Yang ketiga, aliran material dan manajemen sampah dalam kawasan. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang sisa dari sisa produksinya dan belum memahami bagaimana cara penggunaan kembalinya secara internal atau menjual atau dapat dipakai oleh perusahaan lain atau mungkin saja dimanfaatkan oleh industri lain di luar kawasan. Yang keempat, air buangan dari suatu pabrik mungkin saja dapat digunakan lagi oleh pabrik lain. Hal ini dapat dilakukan langsung atau bisa juga harus melewati suatu pretreatment. Prinsip-prinsip dasar merancang Eco-Industrial Park. Langsung saja, prinsip yang kelima yaitu kumpulan pelayanan manajemen dan jasa mendukung, yang dimana prinsip yang kelima ini manajemen atau pihak ketiga yang memainkan peran mendukung terjadinya pertukaran hasil samping antar perusahaan dan membantu perusahaan untuk menyesuaikan perubahan. Yang keenam, desain dan konstruksi yang berkelanjutan, yang dimana prinsip yang keenam ini para pengembang Eco-Industrial Park harus mencari cara untuk memperkecil dampak yang lebih besar terhadap ekosistem dengan mempersiapkan lokasi dengan seksama dan mengembangkan konstruksi yang sangat peka terhadap lingkungan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya, yang dimana prinsip terakhir ini dapat memberikan return value bagi masyarakat sekitarnya melalui hal-hal seperti adanya institusi sebagai inkubator bisnis bagi bisnis-bisnis baru atau hal-hal yang dapat mendorong masyarakat sekitarnya untuk berpartisipasi atau berekspansi membangun masyarakat mereka sendiri. Manfaat Eco-Industrial Park. Manfaat Eco-Industrial Park ada 3, yaitu pertama manfaat bagi industri. Bagi industri atau perusahaan yang terlibat di dalam Eco-Industrial Park akan memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk mengurangi biaya-biaya produksi melalui efisiensi terhadap material dan energi, daur ulang sampah atau limbah industri,
dan meminimalisasi biaya-biaya tambahan yang mungkin timbul karena denda yang berhubungan dengan aturan-aturan pemerintah terhadap pelanggaran perusakan lingkungan dari aktivitas produksi yang dilakukan. Yang kedua, manfaat bagi lingkungan. Penerapan konsep Eco-Industrial Park akan mengurangi banyak sumber-sumber polusi dan limbah dan sampah, juga mengurangi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Dari sisi perusahaan-perusahaan yang merupakan anggota Eco-Industrial Park ini, dengan penerapan konsep Eco-Industrial Park akan mengurangi beban mereka terhadap tuntutan ramah lingkungan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif bagi penerapan produksi bersih. Di antaranya termasuk usaha-usaha dalam pengendalian polusi, efisiensi energi, manajemen limbah, pemulihan sumber daya alam, dan teknik dan metode-metode lain bagi konsep manajemen lingkungan. Yang ketiga, manfaat bagi komunitas atau masyarakat. Dengan meningkatkannya performansi, perusahaan-perusahaan anggota Eco-Industrial Park akan menjadikan kawasan tersebut sebagai suatu kekuatan alat pembangunan ekonomi suatu masyarakat. Seperti halnya kawasan-kawasan industri lain, maka pembukaan Eco-Industrial Park ini akan memberikan kesempatan usaha-usaha baru. Di antaranya adalah usaha-usaha penyelenggaraan fasilitas untuk mewujudkan industri-industri bersih. Perusahaan-perusahaan pada regional yang bersangkutan akan memperoleh klien baru, baik dari sisi jasa maupun sebagai pembeli produk-produk mereka dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru dalam kawasan tersebut. Baiklah, selanjutnya risiko pembangunan suatu eco-industrial park. Membangun suatu eco-industrial park merupakan suatu usaha yang sangat kompleks, membutuhkan integritas dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk membangun suatu eco-industrial park yang baik. Keberhasilan suatu eco-industrial park bergantung pada suatu usaha untuk mengkolaborasikan berbagai lembaga pemerintah, perancangan yang profesional, kontraktor proyek, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya. Beberapa eco-industrial park membutuhkan biaya yang lebih dibandingkan kawasan-kawasan industrial lainnya. Biaya-biaya tambahan tersebut dapat timbul dari rancangan proses, persiapan lokal, infrastruktur spesifik, proses konstruksi, dan aspek lainnya. Bila hal ini terjadi, ada kemungkinan ataupun tidak mungkin biaya-biaya tersebut dapat ditutupi setelah eco-industrial park tersebut beroperasi. Yang pertama yaitu ekologi industri. Ekologi biasanya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Secara etimologi, kata ekologi berasal dari oikos, rumah tangga, dan logos, ilmu, yang diperkenankan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog Jerman Ernst Haeckel. Definisi ekologi menurut Otto Sommerwoto adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi industrial adalah studi tentang sistem industri yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan strategi terbaik untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Industri seperti pabrik manufaktur dan energi mengekstraksi bahan mentah dan sumber daya alam dari bumi dan mengubahnya menjadi produk dan layanan yang memenuhi permintaan penduduk. Ekologi industri bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan industri dengan memeriksa aliran material dan energi dalam produk, proses, sektor industri, dan ekonomi. Ekologi industri memberikan perspektif jangka panjang, mendorong pengembangan keseluruhan baik teknologi maupun kebijakan untuk pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di masa depan. Metabolisme industri merupakan keseluruhan aliran material dan energi yang ada dalam sistem industri, sedangkan simbiosis industri adalah kerjasama saling menguntungkan di antara industri-industri yang berbeda. Mengelola aliran energi dan material diperlukan suatu sistem agar diperoleh nilai efisiensi yang tinggi dan dihasilkan polusi yang sedikit.
Sistem tersebut adalah ekologi. Ekologi industri adalah kawasan industri yang berfokus pada desain produk dan manufaktur. Selanjutnya, ekosistem industri. Konsep dalam ekologi industri mengadaptasi analogi ekosistem alam ke dalam sistem industri. Tingkatan-tingkatan organisme dalam ekosistem saling berinteraksi, saling mempengaruhi membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Tingkat organisasi dalam dunia industri adalah industri tunggal, industri kawasan, industri global, dan ekosistem industri. Antara komunitas industri dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Ekosistem kawasan industri merupakan kawasan industri yang menjalankan prinsip ekologi dalam operasinya, sehingga dapat disebut juga sebagai eco-industrial park atau eko-kawasan industri. Sejalan dengan pengembangan eko-kawasan industri, pengembangan akan teknologi hijau juga harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan ekosistem secara holistik, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.